Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan akidah kita hari ini, materinya adalah tentang iman kepada hari akhir. Silahkan teman-teman dibuka bukunya ya. Iman. Ayo, di sini siapa yang tahu apa itu iman? Nah, iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi teman-teman, iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi bukan hanya dalam hati, tetapi iman itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, rukun iman itu ada 6. Apa saja yuk teman-teman kita baca bersama-sama ya. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan lebih spesifik, yaitu membahas tentang rukun iman yang keberapa? Yang kelima, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah dan hari itu pasti akan datang. Tetapi hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Malaikat tidak tahu, Rasul pun tidak tahu, bahkan Nabi Muhammad saja teman-teman tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, menjadi rahasia Allah. Nah, sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir, hukumnya adalah wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Nah, teman-teman, sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi kita wajib percaya ya bahwa hari akhir itu pasti akan datang dan itu ada. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika hari kiamat datang, seluruh alam semesta itu pasti mengalami yang namanya kehancuran. Seluruh makhluk hidup itu pasti akan binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Hari-hari itu terjadi pada saat ditiupnya sangkala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya itu hancur. Nah, teman-teman, hari akhir itu terjadi ketika tiupan sangkala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan dengan rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada saat itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Qariyah ayat 1 sampai 11. Coba silakan teman-teman dibaca bersama-sama Quran Surat Al-Qariyah ayat 1 sampai 11. Nah, kemudian mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Nah, jadi nama-nama hari akhir itu
ada banyak istilahnya. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Kemudian ada Yaumul Zalzalah, yaitu hari terjadinya goncangan atau runtuhan kiamat, maka disebut sebagai Yaumul Zalzalah. Selanjutnya ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Jadi setelah manusia di seluruh alam semesta itu mati, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup trompetnya lagi. Kemudian semua yang mati itu bangkit, termasuk mereka yang telah lama meninggal sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi ketika tiupan yang kedua, sangkala yang kedua, maka itu menghidupkan semua yang sudah meninggal, bahkan dari pertama kali bumi ini diciptakan. Kemudian yang keempat ada Yaumul Mahsyar. Nah, Yaumul Mahsyar ini yaitu hari berkumpulnya masyarakat di padang mahsyar. Semua manusia dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir itu berkumpul di tempat yang disebut dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi manusianya, disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik juga sebaliknya jika amalnya buruk, maka akan buruk pula keadaannya. Jadi ketika pada masyar nanti, semua manusia itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab ini adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Nah, jadi Yaumul Hisab itu hari perhitungan. Kemudian selanjutnya ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah itu menimbang seluruh amal manusia, baik yang buruk atau yang baik. Sekecil apapun pasti Allah itu tahu amalan kita. Kemudian ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan, baik yang baik ataupun yang buruk, yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah, teman-teman. Maka, meskipun seberat zarah, benda yang paling kecil, berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ke-8 adalah Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman Allah. Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Pasti akan terlaksana. Kemudian ada Yaumul Hazr, yang artinya hari penyesalan. Penyesalan itu akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal tidak baik. Nah, mengenal tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat itu dikelompokkan menjadi 2, tanda-tanda kecil atau kiamat sughra dan tanda-tanda besar atau kiamat kubro. Tanda-tanda yang kecil bersifat rendahnya moralitas manusia. Sedangkan tanda-tanda yang besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya. Adapun tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra sebagai berikut. Yang pertama, benda mati dapat bersuara, seperti robot, televisi, handphone. Kemudian, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya itu diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria.
Dan yang kedelapan adalah waktu berjalan terasa sangat cepat. Kira-kira menurut teman-teman sudah kelihatan belum tanda-tanda kiamat sughra pada saat ini? Nah, kemudian ada juga tanda-tandanya yang besar. Tanda-tanda sedangkan tanda-tanda besar terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Tanda-tandanya yang pertama itu apa, teman-teman? Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah itu menurunkan kabut tipis sehingga seluruh kaum muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah matanya itu buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir. Nah, selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Kemudian, yaitu selanjutnya itu turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Nah, selanjutnya turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Nabi Isa ini akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal. Nah, selanjutnya ada juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Selanjutnya ada munculnya Dabbah. Nah, Dabbah itu apa, teman-teman? Dabbah itu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh itu adalah matahari terbit dari arah barat dan terbenam terbenam di arah timur. Nah, pada saat itulah tertutupnya pintu taubat. Nah, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, teman-teman, kira-kira setelah kita mempelajari tentang hari akhir, apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Nah, yang pertama, hikmahnya yaitu 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Kemudian, ketika kita hidup di dunia ini, senantiasa kita untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nah, itu tuh mengingatkan kita bahwa tujuan kita sebenarnya itu bukan dunia, tetapi ada di akhirat. Yang pertama apa tadi, teman-teman? Memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Nah, yang keempat adalah kita hidup di dunia ini senantiasa berbuat baik. Jadi kita itu harus berbuat baik di dunia ini dan menghindari perbuatan tercela. Karena tujuan kita itu bukan di dunia, tetapi di akhirat. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.